Oke, baik. Selamat datang di Lontar Podcast, ruang berbagi cerita inspiratif dari Manggarai Barat. Dan saya Matius Akius. Hari ini kita mengundang tamu spesial, eh, narasumber yang luar biasa, seorang penyanyi berbakat, penuh cerita perjuangan dan semangat yang terus menginspirasi melalui nada dan suara. Bersama kita sambut Bang Rudi. Selamat datang di Lontar Podcast. Bagaimana kabarnya, Bang? Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di sini. Kabar baik dan ya karena cuaca hujan ini ya. Rasanya menarik ya, ketika pelukis bertemu dengan penyanyi, seperti warna-warni bertemu dengan nada-nada indah, dan menurut saya fix orang sebagai kamu sendiri, atau bagaimana, Bang Rudi? Betul. ini menarik ya, karena sebetulnya selama ini kita selalu berdiskusi kira-kira bagaimana mimpi kita sebagai seniman. Tentunya punya mimpi tentang bagaimana peran kita dalam membangun kampung, sehingga ini yang kemudian selalu diskusi kami untuk bagaimana seniman punya kontribusi buat kampungnya. Mungkin langsung saja, Bang Rudi, terkait pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Bang Rudi menjadi seorang penyanyi? Ya, menginspirasi itu sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih pada mimpi. Ya, saya mengenal dunia musik ini sejak sebelum SD. Ya, saya betul. sudah mulai bersenandung. Ya. Karena memang namanya jiwa musik itu tidak dibuat-buat, memang itu lahirnya dari dalam. Jadi saya sebelum SD itu sudah mulai bersenandung, dan begitu masuk SD saya berani untuk bernyanyi ketika guru suruh nyanyi depan kelas. Ya, saya paling orang pertama yang berani untuk bernyanyi, menghibur diri dengan menghibur teman-teman yang ada di sekolah. Berarti disitulah titik awal ketika masuk di dunia musik. Titik awalnya itu dari SD. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, mimpi itu wujud dari lahir karena memang terbawa dari jiwa. Ya, bakat, mungkin orang lebih mengenalnya bakat alam. Saya otodidak ketika melihat orang bermain gitar, dan ketika melepas gitar itu saya ambil, lalu saya lihat cara mereka bermain, sehingga sejalan antara saya menyanyi dengan main gitar itu dari SD. Terus saya dengar bahwa Bang Rudi pernah mengikuti audisi salah satu audisi nasional. Mungkin bisa diceritakan. Audisi itu ketika saya sudah kuliah. Saya sudah kuliah. Jadi sebelum audisi itu saya mengikuti pemilihan bintang radio. Kalau tidak salah waktu itu saya ikut 3 kali ya di RRI Mataram waktu itu, dan 1 kali saya mendapat juara 3 dan saingannya se-NTB. Pemilihan bintang radio itu bebas, dia mau dangdut, mau pop, mau keroncong, diambil semua. Basic saya tidak mengenal genre waktu itu. Saya mengalir seperti air saja. Apapun lagu yang saya senangi, saya nyanyikan. Saya belajar, dan saya tidak bisa digolongkan bahwa saya ini penyanyi pop, penyanyi dangdut. Jadi penyanyi saja, penyanyi secara umum. Seperti kami, misalkan seorang pelukis tidak hanya satu aliran, tetapi saya mencoba untuk semua aliran. Betul. Ya, sehingga waktu itu ketika masih di bangku kuliah, ada audisi KDI waktu itu, KDI 6. Saya ingin coba dalam artian karena waktu itu sebenarnya audisinya khusus untuk NTB, untuk NTB. Namun karena saya kuliahnya di Mataram, dan waktu itu
gubernurnya menyampaikan bahwa siapapun yang ikut dari manapun itu akan dibiayai transportasinya. Ya saya semangat, saya ikut di sana. Tidak ada yang menginspirasi saya, tetap terbawa dari mimpi yang saya miliki, karena memang mimpi saya waktu kecil itu saya bisa bernyanyi di panggung besar dan berada di stasiun televisi. Itu mimpi saya. Ya. Dan saya mewujudkan itu, saya ikut audisi di tepatnya di Bali, di Sanur. Saya masih ingat nomor urut 1067. Wah, dari 1.500 peserta. Ya, dari 1.500 peserta ada yang dibutuhkan waktu itu. Yang dibutuhkan untuk ke gerbang ke Jakarta itu hanya 5 orang dari 1.500. Jadi dari 1.500 itu saya terseleksi ke 100 besar. Salah satunya saya, geser 1.400. Luar biasa. Dari 100 ke 50, geser lagi 50, saya masuk dalamnya. 50 ke 20, saya juga masuk dalamnya. 20 ke 5 ini yang saya gagal. Akhirnya kembali lagi. Kira-kira apa tantangannya ketika audisi itu? Ya, tantangan yang saya betul-betul rasakan dan saya alami adalah memang untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi kita tidak hanya pada zaman itu, ya kalau sekarang beda. Pada zaman itu kita tidak hanya bisa mengandalkan suara, ya, tetapi ada banyak hal yang perlu disiapkan. Ya, pertama performa kita, terus kita punya jiwa entertain. Lalu jangan sampai kita berangkat dari kos, pergi ikut audisi sampai di sana nyanyi. Jadi kita punya performa itu dinilai, kita punya penampilan dinilai, ada jiwa keartisan semuanya dinilai. Ya karena kami dari kos saja berangkat jalan tinggal amburadul nyanyi sampai di sana. Betul. Tantangan terbesarnya itu. Jadi pelajaran yang saya ambil waktu itu adalah menjadi seorang penyanyi itu tidak hanya bermodalkan suara. Berarti berkaitan dengan mental ya. Mental, lalu ada ya kalau ngomong terus terang, sebelum masuk audisi itu masuk salon dulu. Masuk salon dulu begitu. Tapi waktu itu memang apakah pernah coba dulu ke ke ruang-ruang publik yang notabene secara mental sudah siap? Kalau mental sudah, untuk di kampus saya, ulang tahun kampus itu karena ada lomba vokal solonya, saya sudah 3 kali juara 1 di kampus saya sendiri. Jadi lomba yang keempatnya itu mereka bilang, abang jadi juri saja. Luar biasa. Oke, sekarang kita balik ke Manggarai Barat. Kira-kira Bang Rudi melihat potensi seni musik di Manggarai Barat itu seperti apa? Potensi seni di Manggarai Barat ini saya ibaratkan seperti lampu, bola lampu. Karena bagaimanapun juga Manggarai Barat itu di samping topografi keindahan alamnya, dia itu hidup karena ada seni. Jadi tidak hanya bicara tentang tarik suara atau vokal, seni apa saja. Sedangkan dari musik, dari olah vokal, memang nenek moyang kita orang Manggarai ini kan bisa dibilang penyanyi. Dia menyampaikan pesan itu lewat lagu. Dia menerima orang lewat lagu. Dia menyampaikan nasihat lewat lagu. Lalu apakah perlu intervensi dari pemerintah terkait itu? Bagaimana perkembangan musik di Manggarai Barat? Saya rasa sangat perlu. Meskipun setahu saya sudah ada wadahnya di Manggarai Barat ya. Sudah ada wadahnya, namun wadah itu tidak hanya sekedar berada di kabupaten. Jadi menurut saya wadah itu sebenarnya harus turun ke setiap desa, setiap anak kampung, karena seperti yang pernah kita diskusikan bahwa bakat atau talenta itu terlalu banyak sebenarnya di sini. Hanya dia tidak bisa mengeksplor dirinya karena memang keterbatasan
mungkin finansial atau mental dan lain sebagainya, tetapi bakat dasarnya ada. Ya, terkadang kalau misalnya saya ke kampung-kampung misalnya dapat panggilan dari orang-orang yang membutuhkan hiburan saya, sampai di sana banyak yang bersanding dengan saya dan saya rasa mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa meskipun punya keterbatasan, tetapi modal dasar mereka punya seni yang memang sebenarnya tidak kalah dengan kita, hanya memang mungkin belum saatnya atau belum dipoles dengan baik, tetapi dasarnya sudah ada. Memang penting ya, maksudnya misalkan bukan hanya musik tetapi seni rupa juga perlu intervensi dari pemerintah. Betul. Sehingga benar-benar generasi muda itu bisa dilihat dari sehingga mungkin itu yang penting juga buat daerah perlu meliriklah potensi-potensi yang ada di Manggarai Barat. Lalu kira-kira ada figur idola tidak terkait seni musik di Indonesia ini? Idola seperti yang saya bilang tadi, saya ini tidak bisa ditempatkan genre apa kan? Semua genre tampil, jadi saya tidak punya idola. Jadi bisa juga dibilang semua penyanyi Indonesia ini bisa dibilang idola semua bagi saya, tetapi untuk menonjol bahwa salah satunya menjadi idola saya tidak. Ya, sehingga saya biasanya kalau identik dengan idola itu terkadang lagu dan genrenya lebih melekat pada kita. Betul. Jadi kalau saya bebas. Iya, betul. Kayak rasanya sama ya, karena saya juga ketika saya berkarya, kadang saya lukis abstrak, kadang saya lukis realis, dan kadang saya juga lukis pop, gaya-gaya pop, dan tiap tahu ya, tetapi yang pasti rasanya kayak enak saja kalau mengalir. Betul. Lalu kira-kira apa pesan Anda untuk anak muda Manggarai Barat yang ingin berkarir di dunia seni? Ya, untuk anak muda pesan saya jangan pernah malu untuk berkarya, jangan pernah berhenti, dan berani tampil ketika kita dipercaya, atau berani tampil ketika meskipun orang tidak percaya, tapi kita memberanikan diri, karena peluang itu tidak datang dua kali. Ketika satu peluang kita isi dan ternyata itu berhasil, maka peluang berikutnya terbuka. Menurut saya seperti itu. Kau mau berada di desa atau di pelosok, tetapi kau punya potensi, harus berani. Potensi itu bisa teropong dari kota, meskipun kau desa, kau bisa diambil, karena kau punya potensi dan kelebihan. Dan menariknya ketika kita berani, bahwa di sini kita bisa mengetahui diri kita. Memang hampir umumnya seni ini kan semuanya sama, hanya letak perbedaannya pada penjurusannya. Gitu. Kalau vokal ini terkadang kalau lukis kan tidak harus butuh teman, bahkan mungkin nyaman kalau lukisnya sendirian. Gitu, nyanyi kalau sendirian memang agak sulit. Nyanyi itu memang identik dengan publik. Ketika berada di atas panggung dan banyak penontonnya, dan ketika itu kita berhasil, maka pintu kedepannya terbuka. Orang pasti melirik kita. Saya berpikir begitu. Betul sekali. Lalu jika Bang Ruby diminta untuk menggambarkan Manggarai Barat dalam sebuah lagu, seperti apa lagunya? Manggarai Barat itu identik dengan budaya. Dan saya berpikir wisatawan yang masuk ke Manggarai Barat itu pasti memiliki kepuasan tersendiri. Identik dengan budaya, di samping dia punya medan, dia punya kesenian, keindahan alamnya yang menarik. Saya menggambarkan Manggarai Barat itu seperti saya sendiri jatuh cinta di tanah kelahiran. Begitu. Kalau menggambarkan, kalau dalam bentuk lirik-lirik lagu, gimana ya? Mungkin belum bisa ya. Tetapi poinnya adalah
saya jatuh cinta dengan tanah kelahiran. Iya. Mungkin bahasa umum yang bisa digambarkan adalah saya bangga berada di Manggarai, begitu. Modelnya seperti itu. Iya, memang seniman tuh selalu berpikir tentang bagaimana tentang kampungnya, bagaimana tentang kelokalannya. Itu yang kemudian sangat menarik ketika kita mencoba menginspirasi atau kita melahirkan karya-karya kita selalu berbicara tentang kelahiran. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran musik sebagai alat untuk mempromosikan budaya Manggarai Barat ke kancah nasional bahkan internasional? Ya, peran musik ini punya peran yang sangat luar biasa. Kalau istilah kami orang musik itu tanpa musik mati, tanpa musik mati. Saya pernah membuat sebuah perumpamaan. Kenapa saya tertarik ke semua genre? Mau blues, mau jazz, mau pop, mau keroncong, mau dangdut, apa saja. Yang penting musik, karena musik itu menghidupkan. Ya. Ada orang yang hanya menyukai salah satu genre. Betul. Secara kemampuan kita bisa mengungkapkan ke publik bahwa saya suka dengan pop. Itu secara kemampuan. Kenapa? Karena mungkin dia bisa bernyanyi lagu pop sehingga dia senang dengan pop. Nah, ketika ada musik dangdut, memang dia tidak suka, tetapi secara tidak sadar dia paling depan untuk bergoyang. Betul sekali. Dan ternyata itu tidak dirasakan bahwa itu bagian dari suka. Sehingga bagi saya musik itu memiliki peran penting, mengangkat destinasi salah satunya. Meskipun yang terjadi sekarang itu adalah identik dengan musik-musik tradisi, musik-musik tradisi yang memang bisa diangkat. Kalau menurut saya keberadaan Manggarai Barat ini kita bisa mengangkat kolaborasi musik tradisional yang memang meskipun sudah berkali-kali dibuat di festival di Labuan Bajo, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga terkadang peran musik itu hanya dimanfaatkan saat-saat tertentu saja. Yang lain halnya ketika ada kerjasama seperti yang ada kerjasama dengan pemerintah di setiap desa, di setiap sanggar, sanggar seni. Jadi itu sebenarnya harus ada parade antar sanggar yang memang dilakukan pemerintah, sehingga musik itu selalu hidup di setiap kampung. Dan itu bisa mengangkat derajat daerah kita di kancah internasional, tidak hanya di nasional. Mungkin saya boleh sebut online, contohnya seperti Bang Ivan, dia konser ke luar negeri. Sekarang kita berpikir dia nyanyi apa? Dia nyanyi lagu Manggarai, itu orang tidak paham, tetapi dari etniknya beliau orang suka seperti itu. Dan etnik yang seperti itu kan tidak terlepas dari etnik tradisi tradisional. Dan dengan sendirinya budaya kita dikenal. Dan menarik tadi bahwa misalkan kita bicara tentang bagaimana musik itu menjadi konsumsi publik masyarakat lokal, atau misalkan kerinduan kita, kenapa sih bandara itu tidak memasang lagu-lagu lokal? Atau kenapa sih kalau misalkan Alfamart atau Indomaret itu tidak pasang musik-musik lokal seperti di daerah lain seperti di daerah lain. Itu yang mungkin kerinduan kita apakah ini melalui kebijakan intervensi pemerintah atau seperti apa, setidaknya mungkin ini yang perlu dipikirkan juga. Dan mungkin ini pernyataan terakhir ya Bang Rudi, ini sudah menarik sekali dari perbincangan ini. Mungkin ini pernyataan terakhir karena tadi sudah pesan buat generasi muda, sekarang buat penikmat musik Manggarai. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Untuk penikmat musik Manggarai, baik untuk penikmat maupun kepada saya pribadi, poin yang mau saya sampaikan bahwa kita jangan terlalu terlena dengan
menggunakan hak cipta orang, begitu. Bukan tidak boleh, ya. Orang yang memberikan hak cipta itu bebas, kita mau nyanyikan, mau apakan, tetapi alangkah lebih baik itu kita tetap berani dan mulai menggarap. Kita bisa bernyanyi, pasti kita bisa merangkai kata-katanya, bisa merangkai notasinya, dan jadilah sebuah karya yang memang dihasilkan oleh tangan kita sendiri. Betul sekali. Sehingga yang mau dikembangkan itu, di samping kita belajar dari lagu orang sebagai inspirasinya, tetapi akan menghasilkan sebuah karya yang memang kita hasilkan sendiri, ya. Tapi ini lebih tentang autentik lah. Ya. Seperti itu ya. Ini menarik sekali, jadi tak terasa kita di penghujung acara. Terima kasih telah mendengarkan cerita inspirasi dari Bang Rudi hari ini. Menurut saya bagian dari sejarah untuk perlu dicatat bahwa ini menjadi hal yang menarik, kemudian bisa berbagi bagaimana juga kita berbicara tentang mimpi-mimpi tentang kampung, dan ini sangat luar biasa menurut saya. Sehingga untuk kalian yang sedang merintis mimpi, jadikan ini sebagai inspirasi. Jangan lupa untuk terus mendukung karya lokal Manggarai Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Rudi, luar biasa.